menyiapkan hal itu Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan sertifikat dalam mata kuliah pengantar informasi publik. Alhamdulillah, pada minggu lalu kita sudah masuk ke materi mengenai konsep administrasi publik. Paradigma ini terbagi dari tiga. Yang pertama yaitu paradigma administrasi publik klasik atau all public administration, sering disingkat menjadi OPA. Kedua yaitu paradigma public management atau sering disingkat NPM, New Public Management. Yang ketiga yaitu paradigma New Public Service atau pelayanan publik baru, di mana pada paradigma ini dikenal pada masa 1887 sampai 1987, di mana pada paradigma ini administrasi publik itu masih dikenal sebagai masa transisi orde lama. Kenapa? Karena dalam pelayanan publik itu mengutamakan pihak pemimpin. Apa yang dikatakan oleh pemimpin itu yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Itu yang dibahas dalam all public administration atau sering dikatakan OPA. Paradigma New Public Management. Di sini sudah ada perkembangan dari all public management. Sudah ada keterbukaan informasi. Dulunya yang bisa mengambil informasi itu cuma media atau pemerintah. Dari pihak perbankan cuma BRI yang melayani. Pada masa ini informasi publik itu masih terbatas. Mengapa dikatakan masih terbatas? Karena dibatasi dan ada penyedia siaran waktu masuk BRI dan RRI. Sekarang ada ini. Yang kedua, berikutnya, asumsi situasi keputusan berbeda akan menghasilkan pendekatan yang baik dalam menentukan pilihan. Itu yang kita bahas dalam klasik masa-masa orde baru, orde lama ini. Paradigma New Public Service atau sering disebut dengan NPS. Kenapa dikatakan New Public Service? Karena lebih berkembang dari New Public Management. Kalau New Public Management dia mengatakan apa mau masyarakat. Sekarang pemerintah itu langsung menjemput apa kemauan masyarakat. Tidak lepas dari bagaimana kita dilayani. Namanya servis. Contohnya kalau kita seperti servis kendaraan bengkel, semua apa yang dibutuhkan dikasih diperbaiki. Usaha itu dibui sedikit, layani maksimal mungkin. Begitu dengan public service. Yang lagi tren sekarang yaitu pola jemput bola. Pemerintah atau penyedia layanan mengambil berkasnya di orang perbankan untuk diperbankan. Kalau meeting yang uang di bank ataupun jasa pinjaman, jasa namanya pun biasa. Itu pun pihak perbankan pinjam menawarkan kepada masyarakat siapa yang mau pinjam uang. Saya. Dia datang banyak, ambil berkasnya, dibawa ke kantornya. Itu namanya pelayanan, itu namanya servis. Memberikan kepuasan kepada konsumen. Jadi selesai. Sisa kantong akan ke bank ambil dananya. Itu adalah bedanya dari New Public Management. Yang adalah mengaturnya saja apa yang mau masyarakat itu yang diberikan. Tapi kalau servis betul-betul turun ke lokasinya. Dan dia datang orangnya. Itu yang dilaksanakan pada New Public Service.
tiga paradigma tadi, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan dari sini, siapa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak dosen. Saya ingin bertanya, Pak, apa perbedaan antara all public administration, paradigma new public management, dan paradigma new public service? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya jelaskan kembali bahwa perbedaan dari ketiga paradigma itu yaitu dari all public administration dia mengedepankan bahwa apapun keputusan dari pimpinan atau top manager itu yang harus dilaksanakan oleh masyarakatnya. Kita harus ikut ke kebijakan dan keputusan dari pimpinan, baik di perusahaan swasta atau di pemerintahan. Kalau yang kedua atau new public management sudah mendengar aspirasi masyarakat, apa maunya masyarakat itu yang dilaksanakan. Makanya kalau new public management ini diberikan kesempatan masyarakat untuk demonstrasi, menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, pemberi pelayanan. Sedangkan new public service yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan kesenjangan. Yang dimaksud dengan kesenjangan yaitu adanya harapan dan hasil apa kemauannya masyarakat itu yang kita penuhi. Apa kemauannya, kebutuhannya masyarakat itu yang jadikan harapannya. Bagaimana contohnya? Contoh ini, kalian yang butuh gadget, handphone, tahu namanya gadget? Handphone. Jika kita butuh handphone dan kita beli, apakah perasaan kalian? Puas tidak? Karena apa yang kita mau beli tercapai. Begitupun dengan namanya di public service, apa yang jadi kebutuhan itu yang kita berikan. Jadi kebutuhan terpenuhi, kepuasan masyarakat puas. Itu perbedaan dari ketiga paradigma tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya, Pak, yaitu apa kelebihan paradigma new public management dan paradigma new public service? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai perbedaan dari all public dan new service adalah kalau masa all OPA atau all public administration dia mengutamakan bahwa semua kepentingan kalau bisa ada kata-katanya politisi kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Akan tetapi kalau di OPA kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Kebalikannya, itu artinya pada masa ini masyarakat itu cuma mendengar saja, cuma diatur. Dengan adanya namanya new public service, masyarakat dikasihkan kebebasan apa maunya dan masyarakat memenuhinya. Artinya apa mau tak masyarakat? Apakah sesuai harapan tak? Apa atau tidak sesuai? Makanya kalau tidak sesuai, sampaikan ke pemerintah bahwa saya butuh ini dan pemerintah memenuhinya agar kesenjangan antara kebutuhan dan harapan terpenuhi. Itu yang diutamakan dari kedua. Jadi bedanya antara dua konsep paradigma ini yaitu pertama sebelumnya kenapa bisa dipercepat kalau mau diperlambat. Itu masalahnya. Sekarang berubah kalau new public sampai hari ini masih kita menggunakan new public service. Bagaimana mengutamakan memanjakan masyarakat dengan berbagai banyak pelayanan. Tentunya dulunya itu kalau izin IND kita cuma urus IND saja. Sekarang satu kantor sudah ada layanan sekaligus. Sudah ada itu kantor namanya World Pelayanan Publik seperti yang ada di Kabupaten Baru, ada namanya NPP. Satu layanan
satu lokasi berbagai banyak layanan. Itu yang terjadi. Dulunya tidak ada begitu. Kalau satu kantor kita datangi itu saja yang kita layani diterima. Sekarang satu kantor banyak layanan. Itu yang membedakan antara OPA dengan New Public Service. Setelah kita memahami konsep paradigma ketiga konsep paradigma tadi pada hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga materi pada hari ini dapat dipahami dan insya Allah kita akan belajar di depan mengenai perkembangan administrasi publik baik secara nasional, internasional dan tekniknya. Saya berharap materi hari ini dapat dicatat dan dipahami dan insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya, pada minggu berikutnya dalam materi perkembangan administrasi publik dan seterusnya. Mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini, dan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum